Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Anom. Kita kembali ke channel kita Agropiknik. Pada video kita kali ini, kita akan mengadakan tutorial merapikan bahan bonsai yang sudah berproses kurang lebih 40-50%. Nah, di sini di hari ini kita akan merapikan pohon lokal endemik Indonesia, pohon rukem. Pohon rukem ini tergolong pohon berbatang keras dan pohon berduri. Nah, dari sekian lamanya kita dulu sudah pernah mengulas masuk di channel kita pas posisi pengenalan, dan sekarang adalah posisi perawatan dan perapian. Ini kebetulan pohonnya sudah gondrong, sudah habis dipupuk, makanya ini sudah panjang-panjang, ngelos-ngelos kayak gini, perlu kita rapikan. Itu pohonnya umurnya berapa, Mas? Kalau pohon ini mendelok dan melihat karakternya, ini pohonnya sudah tergolong tua. Mungkin kalau kita estimasi kurang lebih ya sekitar 20-30-an tahun di alam. Kalau posisi pohon usia dari dongkel sampai detik ini kurang lebih usianya 4 tahun, Mas, saya melihara ini. Karena lumayan tergolong lama, karena pohonnya memang pertumbuhannya ini lambat dibanding pohon-pohon yang lain seperti pohon ficus itu tergolong cepat. Kalau ini berbatang keras ini lamban. Ini kenapa saya bilang lamban, karena tunas-tunas ini tidak langsung modotnya itu kencang, itu enggak, dia cuma kecil menjulur gitu. Jadi pohonnya butuh pengelusan lama sebetulnya kalau pengen mencari untuk ukuran proporsi batang, proporsi ranting. Nah, kalau ini kan kebetulan sudah proses 40%, 50%, jadi tidak begitu kita ngejar ukuran gede, tapi untuk ukuran rapatnya aja. Rencana perapiannya gimana ini? Ini rencana, ini prosesnya kan sudah masuk proses perapian, jadi proses cutting aja nih, Mas. Ada yang mau lewat? Tidak ya. Halo, iya. Rencana perapiannya ini gimana, Mas? Rencana perapian pohon rukem ini cuma nanti rencana cuma akan saya cutting, Mas. Jadi hanya akan saya cutting, akan saya potong, akan saya rapikan aja. Karena ini sudah, menurut saya sudah tidak pakai kawat lagi, karena sudah tidak bikin gerak dasar, tidak mendasari arahan tahapan itu enggak. Ini sudah mulai ngerapet ke. Jadi ini cuma pakai cutting sama ini aja, pemilihan tunas-tunas yang mungkin ada yang tumbuh tidak di tempat yang saya harapkan. Itu aja. Setelah dirapikan itu nanti langkahnya diapain lagi? Setelah dirapikan, setelah kita bersihkan dan kita cutting udah kelihatan rapi bersih, nanti langkah selanjutnya adalah mungkin kita akan melakukan proses pemupukan. Proses pemupukan itu sendiri kita akan menggunakan pupuk cair yang kita bikin sendiri, yaitu dari fermentasi kotoran hewan. Nanti akan kita siramkan dengan perbandingan air dan pupuk berapa banding berapa, nanti akan kita ulas juga di belakang nanti, Mas. Begitu. Kok sukanya pakai pupuk organik, kenapa, Mas? Kenapa nggak pakai kimia gitu yang lebih cepat? Kalau saya Mas, tujuannya pakai pupuk organik, pupuk fermentasi itu bukan karena kita ngejar cepetnya, kita ngejar amannya. Jadi kalau pohon udah dipot, udah proses 50% kayak gini itu sudah tidak ngejar cepet, malah saya ngejarnya lambat. Jadi biar kesan tuanya itu dapat. Kalau pakai pupuk kimia itu memang betul cenderung lebih cepat pertumbuhannya, pertumbuhan ranting ini modulnya lebih panjang, lebih cepat memang. Cuma nanti ranting-ranting di bawahnya ini akan kembali muda lagi. Jadi sudah naik pot tapi pohonnya masih kelihatan muda, belum kelihatan tua lah. Itu yang kurang saya suka. Kedua, pakai pupuk
organik itu bukan berarti kita mikir di ngiritnya, cuma memang lebih ngirit, tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan apa ya Mas ya, pupuk atau bahan dasar yang ada di sekitar kita yang mungkin hanya kebuang, kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Itu aja. Oke, kita bisa mulai proses cutting, pemotongan. Mari kita lanjutkan. Setelah dirapikan ini hasilnya gimana? Setelah kita rapikan, kita pohon kita cutting, kita bersihkan, itu hasilnya kurang lebih seperti ini Mas. Jadi tadi yang masih nyerodok itu apa bahasane, panjang-panjang, ngelos-ngelos, itu sekarang sudah kita rapikan, kita press, dimana mahkota itu kelihatan sebelah mananya, itu kelihatan, terus pohon tidak terlalu amburadul kayak muka saya ini. Nah, ini kelihatan lebih rapi seperti ini kurang lebih pokoknya hasilnya. Nanti kita masih butuh pengelosan lagi untuk ngejar rapatnya. Rapatnya masih kurang rapet, ini masih apa ya, masih kurang rapet lah intinya, gitu aja. Ini pohon rukem kok kenapa dibonsai Mas, pohon lokal gitu? Nah, kalau saya apa ya Mas, saya terus terang aja Mas, kenapa saya pelihara, saya openi, karena saya ikut terbawa tantangan. Dalam arti pohon lokal, pohon yang biasanya itu disingkiri oleh nyun sewu, sebagian para pendongkel itu dipandang apa ya, sebelah mata, sama pembonsai itu dipandang sebelah mata juga. Pertama hanya pohon lokal, pohon berduri, terus prosesnya lama kayak gitu. Saya merasa apa ya Mas, merasa tertantang gitu loh, kenapa kok pada nggak disukai. Nah, biasanya pohon-pohon kayak gini tuh di alam cuma ditebang pakai bat kayu bakar. Nah, di sini saya berusaha untuk memaksimalkan bahan yang tidak atau kurang disukai oleh para pembonsai yang lain. Itu saya openi, saya berusaha membuat bahan yang tersingkirkan itu menjadi bahan yang diminati, hanya berusaha. Jadi saya sebetulnya juga enggak apa ya Mas ya, enggak banyak koleksi pohon rukem seperti ini, cuma saya merasa tertantang aja, pengen gitu aja. Oke teman-teman, jadi kita sudah melakukan proses perawatan dan perapian serta pembersihan pohon lokal, pohon rukem yang mungkin kurang banyak diminati oleh kalangan pembonsai. Nah, kalau ini menurut teman-teman itu bagaimana kalau pohon lokal yang katanya sulit, yang katanya lama, itu kita bikin bonsai itu menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di bawah ya. Nah, pokoknya tetap lanjut ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Salam uwek-uwek.